Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Brensis. Brensis, kali ini saya bukan merubah penampilan, Brensis. Ini kacamata hitam karena saya 2 hari ini syuting pas tengah hari, Brensis. Jadi sedikit silau. Jadi saya pakai kacamata hitam, Brensis ya. Brensis sekalian, kali ini saya baru dapat mobil lagi, Brensis. Sama istri saya. Tadi berburu setelah dapat informasi, saya kejar, dapat, langsung saya bawa ke sini, Brensis, untuk menjelaskan kepada Brensis kalian. Tapi sebelumnya, Brensis, biar saya tambah semangat, jangan lupa, Brensis, tetap dukung saya dengan cara mensubscribe channel ini, Brensis, yaitu channel Bang Nas Mobil. Dimana di dalam channel ini saya berusaha mencarikan mobil-mobil murah berkualitas untuk Brensis kalian. Mobil-mobilnya silakan Brensis komentar, tanya-tanya yang sudah beli sama saya. Artinya saya mencarikan mobil yang sedikit murah, cuman kondisinya begini, Brensis. Dan kali ini saya dapat lagi mobil sedikit bonsor tapi khusus buat keluarga dan orang yang berjiwa muda, Brensis. Mobil apa itu? Yaitu nanti kita dekati mobilnya, Brensis. Oh ya, Brensis, jangan lupa, karena masih musim pandemi, saya mengingatkan kepada Brensis dan pemirsa sekalian agar tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di antara kita. Bukan kita bermusuhan, Brensis. Jadi ini demi kesehatan kita. Dan saya selalu mendoakan dengan khusus loh, Brensis, nggak bohong-bohong. Artinya saya doakan kepada pemirsa saya dan Brensis yang sudah menjadi subscriber saya, agar selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki berlimpah. Agar semua cita-cita kita di dalam kehidupan ini dikabul oleh Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan kita semua, Brensis. Oke, kita mulai dekati mobilnya, Brensis. Yuk. Nah, ini, Brensis, mobil yang baru saya dapat. Mobilnya yaitu Suzuki Grand Escudo tahun 2003 manual, Brensis. Nah, ini mobil dengan istilahnya super jumbo atau XL. Nah, mobilnya itu Suzuki Grand Escudo XL7 manual 2.5 tahun 2003. Dengan kondisi apa, Brensis? Yuk, lebih dekat lagi, Brensis. Kita lihat depannya, Brensis. Nah, Brensis sekalian, ini mobil adalah golongan Escudo. Cuman Suzuki menciptakan yaitu dengan Grand-nya ya, Brensis. Grand Escudo. Grand Escudo XL7 2.5 tahun 2003 ini, Brensis, yang saya dapat. Dengan kondisi super good, Brensis.
adalah sedikit namanya mobil pakai, ada bara-bara sedikit. Nah, Brensis bisa saksikan untuk grillnya seperti ini Brensis. Grillnya itu dengan media chrome, palang jari 3 seperti ini dengan emblem Suzuki di depannya yang cukup besar. Di bawahnya sudah ada fog lamp Brensis kiri kanan. Ini tambahannya Brensis agar sedikit gagah. Tapi ini semua hidup loh Brensis, sudah saya cek. Nah, untuk bagian depan, di bagian kap mesinnya masih mulus Brensis, tidak ada baret-baret atau perlu Brensis repaint. Bempernya pun termasuk masih sangat mulus Brensis. Kita putar ke sini Brensis. Nah, XL7 sudah dilengkapi dengan spion tanduk Brensis. Spion tanduk ini agar karena dia bodinya lumayan besar dan bonsor, kita bisa memonitor bagian belakang. Selain dengan spion, dia ditambahkan spion tanduk. Nah, ban-bannya Brensis ini masih sekitar 85% sampai 90% nih Brensis, dengan peleknya masih sangat bagus. Nah, ini saya bilang Brensis, PR-nya ada sedikit baret dekok, tapi tidak cacat ya Brensis, tidak cacat. Ini emblemnya, dan ini media fendernya seperti ini besar. Untuk spionnya sudah retract dan mirror spion. Nah, seperti ini Brensis, dia juga dipermanis dengan ini namanya molding. Nah, seperti ini Brensis, dengan paduan warna yang sepandan dengan dia. Nah, ini lagi Brensis, ada sedikit pudar di bagian moldingnya seperti ini Brensis, di listnya ini. Ini nggak masalah kok Brensis. Nah, ini adalah tambahan aja Brensis, tambahan untuk handle-nya itu. Handle-nya semua seperti ini handle-nya. Ini tambahan media chrome-nya. Nah, Brensis bisa saksikan tidak ada perlu repaint Brensis, tidak ada perlu repaint. Kita ke bagian belakangnya, langsung saya jelaskan semua Brensis. Nah, bagian belakangnya dia seperti ini Brensis, sudah ada namanya spoiler, tambahan spoiler seperti itu. Ban serep digantung seperti ini Brensis, ban serepnya. Jadi dia tampak terlihat gagah. Pintunya masih pintu membuka ke samping Brensis. Ada mata kucing tambahan kiri kanannya. Seperti ini Brensis. Nanti sekeliling kita lihat interiornya. Untuk bagian samping sini saya coba jelaskan Brensis. Nah, samping sini pun tidak ada perlu repaint Brensis. Artinya tidak perlu repaint. Brensis sudah tinggal pakai aja mobil ini. Dilengkapi dengan rak roof ini Brensis ya. Nah, seperti ini. Kita coba intip interiornya Brensis. Nah Brensis, saya coba jelaskan sedikit untuk bagian interiornya Brensis. Nah, di depan saya ini ada setir kemudi. Setir kemudinya ini sudah dilengkapi dengan airbag. Airbagnya ada dua ya Brensis, di sini sama di samping depan ini Brensis. Nah, untuk mobil ini kita masuk ke dalam kabin penumpangnya Brensis, atau kita bagian interiornya sudah terlihat kesan mewah, sporty, dan dinamis Brensis. Karena apa? Karena 2003 loh Brensis, ini dia sudah dilengkapi dengan panel-panel wood yang terkesan mewahnya dapat Brensis. Artinya Brensis bisa saksikan sendiri di bagian depan head unitnya ini itu sudah dilengkapi dengan panel wood.
dan sampai di tuas kemudinya, tuas giginya Brancis, semua ini sudah pakai panel wood. Nah, ini juga pakai panel wood sampai di bed leading kita depan itu Brancis, artinya sudah di panel wood juga. Nah, jadi kesan sporty, dinamis, elegan, dan kemewahan diperlihatkan sama mobil ini Brancis. Nah, mobil ini memang sedikit bongsor Brancis, artinya mobil ini perpaduan antara SUV dengan MPV. Kenapa? Dia 3 baris Brancis, bisa 7 penumpang, makanya disebut XL7 karena extra large, artinya sangat besar dengan 7 seat. Dan dia mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 98 Brancis dengan istilah namanya Grand Escudo. Di luar juga dikenalnya juga dengan Grand Vitara XL7. Nah, sampai kapan dia produksi di Indonesia? Di Indonesia sampai saat ini Suzuki masih mengeluarkan XL7 yang terbaru Brancis, boleh googling, masih produksi terus. Nah, kenapa dia juga dikenalnya mobil menengah ke atas? Karena memang dia ciptakan untuk saat itu ya Brancis, untuk orang-orang yang berjiwa sporty, gagah. Nah, diciptakanlah mobil SUV seperti ini Brancis. Nah, dia nih 5 kecepatan dengan +1 mundur, manual ya Brancis, dengan cc 2.5. Nanti saya jelaskan mesinnya seperti apa. Nah, Brancis bisa saksikan untuk dashboardnya dia sudah menggunakan media plastik yang sangat kuat, manis, dan lentur Brancis. Ini lumayan gagah. Kisi-kasi AC itu ada 1, 2, 3, 4, ditambah bagian atas ada 6 lubang Brancis yang cukup mengcover bagian depan. Nah, Brancis juga karena dia semi mobil mewah, saat itu dia juga memberikan lampu baca Brancis untuk penumpang di sebelah yang mau membaca seperti ini Brancis. Ini lampu nyala semua. Nah, Brancis bisa saksikan di sini juga dilengkapi dengan kita buat menaruh kacamata. Bisa Brancis. Ini. Nah, di sini juga bisa kita buat naruh kartu-kartu ATM atau kartu tol, kita bisa taruh di sini Brancis. Nah, terusnya apa ya? Joknya ini kalau saya bilang masih sangat terawat Brancis. Joknya ini saya kurang paham apa dia dulu, tapi kalau saya perhatikan ini masih orisinil dia Brancis. Sampai ke bed leading itu masih orisinil dia, dan pemilik ini Brancis lumayan apik loh Brancis. Saya salut dengan perawatan mobil ini. Untuk tahun 2003, tapi dia masih sangat merawat dari bagian depan sampai ke bagian belakang itu sangat terawat. Cuman ini head unitnya sudah tidak ori Brancis. Sebetulnya dia sudah double din, cuman mungkin rusak diganti dengan single din, artinya dengan tip biasa seperti itu Brancis. Nah, sebelum kita intip bagian belakang ini juga ada tambahan Brancis. Banyak kita bisa menaruh dokumen-dokumen, ini laci-laci banyak sekali. XL7 menyediakan. Di sini juga ada Brancis yang kita bisa naruh asbak dan botol kalau kita mau naruh di sini bisa. Terusnya di sini juga bisa kita buat naruh HP dengan ini bagasi tengah itu lumayan luas nih Brancis. Ini 180 derajat kalau kita putar ke belakang, bisa menjadi kita menaruh botol susu atau botol minuman buat anak-anak kita di belakang. Dengan media bagasi tengahnya tuh lumayan luas ya Brancis ya. Nah, ini seperti inilah Brancis. Kita cek bangku tengah, terusnya bangku belakang sekali dan bagasi. Yuk Brancis. Nah Brancis, saya jelaskan lagi, ini mobil saya duduk di bagian tengahnya seperti apa. Untuk plafonnya Brancis, orang ini masih sangat terawat. Ini saya baru dapat loh Brancis, belum saya salon, nanti saya salon lebih glowing lagi. Nah, di sini ada lampu tengah, artinya buat penumpang bagian tengah kalau dia membaca buku bisa cukup terang. Nah, seperti ini Brancis, dengan laci yang bisa naruh-naruh dokumen juga kiri kanan bagus. Ini jok-jok belum ada yang robek-robek, masih bagus. Dia sudah dilengkapi dengan handrest seperti ini Brancis untuk bagian tengahnya, penumpang tengah.
Nah, AC-nya Brancis, AC-nya ini triple Brancis. Nah, di sini AC untuk bagian tengah mengcover dari tengah ini ada 2 lubang yang bisa mengcover penumpang bagian tengah. Di belakangnya ada 2 kisi lubang AC lagi Brancis, itu bisa mengcover penumpang atau anak-anak kita di belakang. Nah, seperti inilah Brancis kenapa dia disebut XL7, karena bahasa Inggrisnya sangat besar. XL, extra large, 7 seat, artinya 7 seat loh Brancis. Oh ya Brancis, harga berapa sih kalau Brancis mau tahu? Pasaran mobil ini Brancis, ini mobil memang sedikit sudah mulai abu-abu harganya Brancis, karena sudah mulai langka orang merawatnya. Kenapa? Karena memang mobil ini dulu juga limited edition, si Suzuki mengeluarkannya, artinya tidak seperti mobil Jepang yang lain lah, itu seperti itu. Jadi banyak saat itu orang-orang menengah ke atas yang memiliki mobil ini Brancis, karena kenyamanannya beda dengan Escudo biasa. Nah, harga pasaran mobil ini masih sekitar 70 sampai 80 juta Brancis. Tapi di Bangnas Mobil berapa harga mobil ini? Mobil ini tinggal pakai loh Brancis. Pajak hidup panjang. Saya tawarkan kepada Brancis murah, meriah, berkualitas, yaitu Rp63.500.000. Masih boleh kurang Brancis, tapi jangan banyak-banyak lah, biar saya bisa beli mobil lagi. Lebihnya itu nggak saya ngambil banyak-banyak. Intinya saya jual di bawah harga pasar Rp63.500.000. Brancis boleh minta kurang, tapi jangan sadis Brancis. Nah, seperti inilah kita intip bagasi belakangnya yuk Brancis. Nah Brancis, inilah bagian belakangnya yang saya coba akan perlihatkan kepada Brancis sekalian. Kenapa disebutnya dia SUV? Karena bentuknya semi jeep, ada ban di belakangnya Brancis. Tapi kenapa dia mengadopsi MPV? Karena dia 7 seat, mobil seperti mobil keluarga. Nah, bagian belakang kita buka Brancis. Untuk pintunya, dia pintu buka ke samping Brancis. Nah, ini jok belakangnya, buatlah anak-anak kita 3 orang kecil-kecil tuh muat Brancis. Nah, di sini Brancis, coba kasih lihat sini Brancis. Nah, di sini kita bisa naruh koper 2 lah, 2 atau tas travel kita 2 yang besar cukup. Nah, dia kalau dibuka ini bisa kita menaruh toolkit kita Brancis. Ban serepnya di belakang karena dia digantung. Seperti ini Brancis. Jadi mobil ini gagah loh Brancis. Terus ada charger kita buat, misalkan kita bawa magic jar atau apa yang bisa sudah bisa dirubah DC-nya, ini bisa Brancis. Atau buat merokok pun bisa, ngecas HP pun bisa. Seperti itu. Kita intip bagian mesinnya yuk Brancis. Brancis, kita ulas bagian mesinnya. Untuk bagian mesinnya Brancis, sebelum saya buka kap mesin, nah seperti inilah saya perjelas lagi grill bagian depannya, mukanya Brancis, biar Brancis lihat. Yuk kita buka. Nah Brancis sekalian, kita bahas mesinnya.
Escudo XL7 itu, Grand Escudo terkenalnya Brancis, Grand Escudo XL7 itu menggunakan mesin V6 dengan 24 katup Brancis. Jangan khawatir tenaganya. Nah, konsumsi bahan bakarnya berapa sih? Dia untuk dalam kota Brancis, 1 liter itu bisa menempuh jarak sekitar 10 km. Nggak begitu boros juga sih Brancis. Untuk luar kota sekitar 1 liter 12-13 km. Nah, V6 ini Brancis dengan mesin V6 yang tangguh untuk tanjakan, jangan diragukan lagi Brancis, dengan bobot yang lumayan besar, bodinya besar, bannya pun besar. Dia menggunakan V6 agar mendorong tenaga kinerja untuk kita berkendara. Nah, mesin V6 ini itu dia dengan 12 katup dengan 24 silinder menghasilkan torsi sekitar 160 horsepower atau PS Brancis, dengan apa namanya, torsi maksimalnya itu lumayan kuat Brancis tenaganya. Nah, Brancis bisa googling lah bagaimana kekuatan mesinnya si XL7 ini Brancis. Karena apa? Saya tidak di endorse, tapi saya memberi jempol kepada mesin XL7. Kenapa? Buat yang hobi ngebut, berkendara di jalan yang cukup medannya lumayan menantang, ini jagonya Brancis. Jadi saya recommended kepada orang-orang yang mencari SUV seperti X-Trail, Ford Escape, atau yang lainnya lah, yang mirip-mirip. Saya recommended mobil ini bisa Brancis sebagai apa namanya, peralihan lah, atau menjadi perbandingan. Nah, seperti itu Brancis. Jadi nggak usah khawatir, mesinnya sangat tangguh Brancis. Silakan intip Brancis. Oke Brancis, kita pulang dan test drive lagi mobil ini seperti apa. Saya tunjukkan kilometernya Brancis. Kilometer yang tertera itu 240.000 Brancis. Pemakaian wajar lah menurut saya Brancis. Kita tes hidupin ya Brancis ya, seperti apa suara mesinnya. Nah, seperti ini Brancis. Halus mesinnya, siap pakai Brancis. Oke, kiranya seperti itu. Saya mau test drive, lanjut pulang bersama istri saya tercinta. Dadah ya Brancis. Nah Brancis, ini saya test drive lagi Brancis untuk yang kesekian kalinya bersama istri saya tercinta Brancis. Jadi kalau dia sudah sehat, saya selalu sama dia aja berdua Brancis. Saya buka masker dulu. Nah Brancis, ini yang saya sedang tes. Tadi saya cerita tadi Brancis, yaitu mobil Suzuki Grand Escudo XL7 atau extra large Brancis. Artinya mobil yang sangat besar. Ini manual Brancis tahun 2003 dengan kondisi hampir tidak ada PR Brancis, hanya baret saja. Baret pemakaian ya Brancis. Mobil tinggal pakai, semua kondisi nyaman. Saya sudah inspeksi dengan seksama. Kotor-kotor sedikit wajar Brancis. Nah, AC yang saya rasakan sangat nyaman. Kaki-kaki luar biasa lembut, karena mobil ini Brancis di saat zamannya adalah mobil yang cukup terkenal mewah untuk kelompok Escudo Brancis. Nah, ini Escudo yang long, artinya Escudo itu yang berbadan besar, itu Brancis. Kenyamanannya tidak perlu lagi Brancis ragukan, karena memang mobil ini didesain sebagai petarung untuk SUV semi Jeep
sebagai petarung di kelasnya beliau kelasnya Suzuki dengan tipe-tipe yang hampir mirip Brancis, seperti X-Trail, Ford Escape. Nah, dia petarungnya nih Brancis. Kalau soal kenyamanan tidak kalah Suzuki XL7 ini Brancis. Ini interior sangat recommended, artinya Brancis saya merekomendasikan buat Brancis pakai. Good, mobil ini sangat bagus. Nah, untuk bodinya mulus, hampir ada sedikit lah, nanti saya jelaskan lebih detail gitu Brancis. Mesin oke. Pajak hidup Brancis. Yuk kita lanjut test drive. Nah Brancis, begitulah tadi saya cerita tentang mobil ini. Mobil ini pertama Brancis lihat akan terlihat kekarnya, bonsornya Brancis. Kenapa mobil ini disebut XL7? Karena memang dengan bodi yang lumayan bonsor, gagah. Kalau sekarang ya sekelas-kelas mobil bonsor itu kayak model Fortuner gitulah. Artinya saat itu 2003 mobil ini mobil gagah Brancis. Jadi dengan tampilan yang lumayan kekar, kalau orang itu punya bahu lah, punya otot Brancis. Mobil ini 2003 Suzuki menciptakan XL7 untuk mengakomodir orang-orang yang berjiwa sporty, berjiwa muda, agar mempunyai kendaraan atau mobil yang kira-kira menunjang aktivitasnya Brancis. Nah Brancis, bila berminat untuk memakai mobil ini, saya referensi, silakan Brancis hubungi saya biar Brancis tidak ketinggalan. Dan buat teman-teman yang menjual mobil satu-satu, saya juga mempersilahkan karena harganya pun masih bisa buat jual lagi Brancis. Jadi nggak usah khawatir. Dan saya harga 63.500.000 itu masih boleh kurang lah Brancis. Nggak buat Brancis, jangan takut. Telepon saya, WA saya, video call saya. Saya senang kok semakin banyak teman, semakin banyak saudara. Karena pembeli saya pun 90% dari daerah. Gitu Brancis. Nah kiranya apabila Brancis berminat dengan mobil ini, cepat Brancis. Karena mobil yang sudah saya upload di YouTube saya sudah laku Brancis, sold out semua. Nah, siapa cepat itu dapat mobil murah berkualitas dari Bang Nas Mobil, bukan channel yang lain Brancis. Yuk kita pulang. Oke Brancis, kiranya seperti itu. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dan terus maju Indonesia. Jangan kalah dengan corona. Salam Indonesia.
Thank